Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Sebut saja namanya Farhan, seorang pemuda asal Pemalang yang hidup dari rumah satu ke rumah lainnya. Bukan menumpang, tapi karena dia harus bergonta-ganti orang tua angkat. Hal ini dikarenakan Farhan merupakan anak yatim piatu sejak usia 3 tahun. Kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan mobil. Untungnya Farhan berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Dan karena tidak ada sanak saudara yang bisa dihubungi, terpaksa Farhan kecil dibawa ke panti asuhan terdekat. Banyak adopter yang tertarik pada Farhan kecil. Salah satunya adalah sepasang suami istri yang diketahui tak kunjung diberikan momongan setelah 10 tahun menikah. Sang suami adalah seorang pengacara dan istrinya merupakan pemilik sebuah kafe. Keduanya sepakat untuk mengadopsi Farhan dan berjanji akan menyayanginya layaknya anaknya sendiri. Begitu kedua belah pihak setuju dan berkas yang dibutuhkan sudah lengkap, mereka berdua langsung membawa Farhan pulang. Namun siapa sangka kecelakaan mobil yang menimpa keluarga kandungnya membuat Farhan trauma. Farhan langsung mengamuk saat tahu dia akan berkendara dengan mobil, seperti anak yang sedang kerasukan makhluk halus. Melihat hal itu membuat pasangan suami istri itu panik dan kalang kabut. Alhasil keduanya ragu dan membatalkan adopsinya. Beberapa bulan kemudian Farhan mendapatkan kesempatan diasuh oleh calon orang tua baru. Awalnya dia biasa saja karena mereka menjemputnya menggunakan sepeda motor. Akan tetapi begitu sampai rumah, Farhan mulai mengamuk begitu melihat mobil yang terparkir di depan rumah mereka. Anak itu berlarian sambil berteriak-teriak tidak jelas. Sesekali dia menutupi telinganya dengan kasar. Sungguh pemandangan yang membuat siapa saja panik dibuatnya. Alhasil pasangan ini pun tidak jadi mengadopsi Farhan karena belum siap menghadapi trauma yang dialami anak itu. 2 tahun pun berlalu. Kini Farhan sudah menginjak usia 5 tahun. Entah sudah berapa calon orang tua yang gagal mengadopsinya. Semua itu karena trauma yang masih dialaminya akibat kecelakaan kedua orang tuanya. Terlepas dari itu, Farhan tumbuh sebagai anak yang normal. Dia ceria dan ramah. Bahkan dia tidak pernah mengeluh atas apa yang selama ini dia alami. Hingga suatu hari tanpa disadari Farhan kecil menghilang. Suatu siang Farhan sedang bermain di sekitar panti. Tapi entah kenapa kali ini dia bermain sendirian. Tak seperti biasanya yang selalu bermain bersama teman-teman sebayanya. Lalu ketika melihat tukang mandi bola keliling yang sedang melintas, dia pun langsung lari dan ikut ke dalam wahana mini tersebut. Selama perjalanan, Farhan tertidur di antara tumpukan bola-bola plastik. Mungkin karena badannya masih kecil, tidak ada yang sadar akan keberadaannya di dalam sana. Bahkan Pak sopir pun tidak menyadari ada anak kecil yang sedang meringkuk di dalam wahananya. Setelah hari mulai sore dan dirasa sudah tidak ada anak-anak yang hendak bermain, Pak sopir memutuskan untuk pulang. Lalu begitu sampai rumah dan memarkir wahananya, alangkah terkejutnya dia ketika melihat ada anak kecil yang sedang menangis, terkubur oleh tumpukan bola-bola plastik warna-warni. Pak sopir atau bisa kita sebut Dodo tentu saja bingung, anak siapa ini menangis sendirian di dalam wahana mandi bolaku? Tanyanya pada diri sendiri. Dodo mendekati anak itu dengan hati-hati. "Kamu kenapa menangis, Dek? Bagaimana bisa kamu berada di dalam sini? Orang tuamu kemana?"
tanyanya dengan lirih. Anak itu tidak menjawab, bahkan tangisnya tambah menjadi-jadi, membuat Dodo kelabakan. Dia sangat bingung bagaimana cara membuat anak itu berhenti menangis. Mendengar keributan dari dalam, Lina, istrinya Dodo, segera berlari keluar karena penasaran. "Ada apa, Mas? Kok tidak langsung masuk?" Lalu perhatiannya beralih ke Farhan yang masih menangis. "Ini anak siapa? Di mana orang tuanya?" Dodo hanya menggeleng pelan. Tanpa berpikir panjang, Lina langsung menggendong anak itu dan membawanya masuk ke rumah. Tangis Farhan pun terhenti begitu memasuki rumah tersebut. Rumah kontrakan petak 3 yang sangat sederhana. Hanya ada perabot dari bahan plastik dan televisi kecil, serta kipas angin tanpa kerangka pelindung yang tengah menyala. "Nama kamu siapa, Nak?" tanya Lina dengan ramah. Farhan sangat takut karena baru kali ini dia jauh dari panti asuhan. Tapi dia pun menjawab dengan ragu. Ahan, Fahan." "Namamu Fahan?" tanya Lina dengan hangat. "Falhan, pakai L, bukan L," jawab anak kecil itu dengan lucunya. Dia tidak sadar kalau dirinya masih cadel dan belum bisa membedakan penyebutan huruf R dengan L. Lina pun terkekeh kecil. Dia tahu betul yang dimaksud anak itu. "Oh, ternyata namamu Farhan. Kamu kemari dengan siapa? Di mana orang tuamu?" Lina kembali bertanya sembari mengusap kepala Farhan. Tapi Farhan hanya terdiam. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Malahan di lubuk hatinya muncul kenangan-kenangan bersama mendiang orang tuanya, membuat air matanya menetes tak terbendung. Farhan sedih, tapi dia sudah lelah menangis. Tenaganya hampir habis karena belum makan dari siang tadi. Hanya sempat sarapan bubur ayam di panti bersama penghuni panti yang lain. Dia pun hanya mampu menggelengkan kepalanya pelan. Melihat reaksi Farhan yang menyedihkan membuat hati Lina terenyuh. Dia pun mengusap air mata anak itu dan memeluknya. "Tidak apa-apa, kami bisa mengantarmu pulang besok. Malam ini Farhan menginap di sini dulu ya, bersama Bibi Lina dan Paman Dodo." Lina mencoba menenangkan Farhan dengan menepuk-nepuk punggung kecilnya. Keesokan harinya Dodo membawa Farhan untuk ikut dengannya. Tentunya di bagian belakang wahana bersama dengan bola plastik warna-warni. Hal ini membuat Farhan sangat gembira. Hampir semua lagu yang diputar dia nyanyikan sambil menari-nari riang. Pemandangan yang membuat Dodo tersenyum getir. Mungkin jika anaknya masih hidup, dia akan seusia Farhan. Sangat lucu dan menggemaskan. Senyumnya pun mampu membuat lelah yang dia rasakan seketika hilang. Tepat pukul 12 siang, keduanya istirahat di sebuah warung makan. Di sini Dodo mencoba bertanya pada Farhan di mana tempat tinggalnya. Tapi anak itu masih tidak mau bicara. Dia hanya fokus pada makanan dan es susu coklat yang ada di hadapannya. Hingga akhirnya Farhan pun ikut pulang ke rumah Dodo lagi. Melihat anak itu masih membuntuti suaminya, Lina pun bingung. "Loh Mas, kamu tidak jadi mengantar Farhan pulang?" tanyanya sembari menggendong anak itu. "Sepertinya dia tidak mau pulang. Berkali-kali aku tanya, dia tidak mau menjawab," jawab Dodo. Farhan yang masih berada di gendongan Lina pun memeluknya dengan erat. "Farhan tak mau pulang. Rumah Farhan di sini. Kata Bu Ida, Mama dan Papa sudah bahagia di surga. Sekarang Farhan sudah punya Mama dan Papa baru." Farhan akhirnya membuka suara dan mengutarakan isi hatinya. Ya, memang Bu Ida selaku pengasuhnya di panti selalu mengatakan bahwa ayah dan ibu kandung Farhan sudah kembali ke surga dan hidup bahagia. Jadi Farhan selalu diminta untuk menjadi anak yang kuat dan mandiri. Dan tak jarang anak itu juga diarahkan untuk bersiap tinggal bersama orang tua barunya.
Mendengar perkataan tersebut membuat Lina dan Dodo terdiam. Mereka hanya bisa memeluk anak itu tanpa bertanya sedikit pun. Mungkin Farhan adalah jawaban atas doa mereka selama ini. Karena setelah 5 tahun yang lalu Lina mengalami keguguran, mereka belum juga dikaruniai anak. Dan sejak saat itu pula, kedua pasangan suami istri tersebut selalu berdoa dan berusaha agar kembali diberikan seorang keturunan. Jadi kemunculan Farhan merupakan anugerah bagi mereka. Dodo dan Lina akhirnya memutuskan untuk merawat Farhan. Mereka mengasihi anak itu seperti anak kandung mereka sendiri. Kasih sayang penuh pun tercurah tanpa henti, membuat Farhan lupa akan trauma yang selama ini menghantuinya. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata ekonomi mereka semakin memburuk. Wahana mandi bola mini yang biasanya ramai penumpang kini makin sepi karena anak-anak sudah kurang berminat untuk bermain mandi bola dan lebih memilih bermain dengan ponsel mereka. Walaupun demikian, seburuk apapun kondisi yang tengah mereka jalani, keduanya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk membesarkan Farhan. Mereka tidak ingin anak itu kecewa pada keadaan dan tumbuh menjadi anak yang pemurung. Bahkan Lina rela melakukan banyak pekerjaan untuk membantu suaminya memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tak hanya Lina, Dodo pun memutuskan banting setir dengan menjual gerobak wahana mandi bolanya untuk membuka usaha berdagang di pasar. Tahun demi tahun pun berlalu, dan kini Farhan telah tumbuh dewasa. Perjuangan kedua orang tua angkatnya membuat pemuda itu mempunyai tekad yang kuat. Dia belajar dan bekerja dengan sangat gigih. Semua waktu yang dia miliki tercurahkan hanya untuk kedua orang tuanya. Mereka sudah semakin tua, jadi aku harus lebih giat lagi agar bisa meraih kesuksesan dan menaikkan derajat mereka. Itulah sebaris kalimat yang selama ini menjadi pendorong Farhan agar tetap maju. Dan benar saja, hanya membutuhkan waktu 3,5 tahun untuknya menyelesaikan pendidikan S1-nya, itu pun dengan predikat cum laude. Dengan pujian, sungguh impian bagi semua mahasiswa di seluruh dunia. Tak lama setelah lulus kuliah, dia berhasil lolos seleksi kerja di salah satu perusahaan asuransi terkemuka. Dan dalam waktu 2 tahun, Farhan akhirnya bisa membuktikan diri dengan kesuksesan yang dia raih. Farhan bekerja di sebuah perusahaan asuransi jangka panjang dengan karir cemerlang. Walaupun banyak orang yang memandang petugas asuransi sebelah mata, tapi nyatanya Farhan bisa membuktikan bahwa dirinya bisa sukses sebagai petugas asuransi. Penghasilan yang dia dapatkan digunakannya untuk membalas kebaikan Dodo dan Lina yang sudah merawatnya dari kecil. Bahkan dia membangun hunian mewah untuk mereka agar bisa merasakan hidup lebih layak. Selama ini mereka hanya hidup di sebuah kontrakan petak 3 yang sangat sempit. Jadi tidak ada salahnya menikmati rumah mewah di hari tua mereka. Dari kisah ini kita belajar bahwa keterbatasan yang kita miliki tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak berbuat baik. Karena pada dasarnya berbuat baik dimulai dari niat di dalam hati. Dodo dan Lina membuktikan bahwa semua nilai yang mereka tanamkan pada anak angkatnya berhasil menjadikan Farhan sebagai pemuda yang baik. Farhan tak pernah lupa akan jasa kedua orang tuanya. Dan dia juga bertekad untuk selalu membahagiakan kedua orang tuanya bagaimanapun caranya. Karena hidupnya bisa sejahtera seperti sekarang, semerta-merta itu semua berkat kedua orang tua sambungnya. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.